Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyotomo. Dan ini adalah Aion V yang varian luxury. Untuk harga OTL Jakartanya di 560 juta rupiah per Juli 2026. Untuk lampu utama dia menggunakan proyektor LED dengan LED DL berbentuk Tiger Claw yang berperan juga sebagai lampu sein LED. Di bawah sini ada kondensensor 4 titik, sensor radar buat fitur ADAS di grill radiator, dan ada kamera depan untuk kamera 360 di grill depan. Ngomong-ngomong soal grill depan, dia tertutup rapat layaknya mobil EV. Selain sensor radar, fitur ADAS juga bekerja dengan kamera stereo di belakang kaca windshield depan, yaitu ada Adaptive Cruise Control with Stop and Go, Intelligent Cruise Assist, Forward Collision Warning, Lane Keeping Assist, dan lain-lain. Untuk velg dia berukuran 19 inci 8-spoke 2-tone polish dengan Profi Ban 225/45 ring 19. Ban itu memakai Maxxis Victra Sport 5. Dan depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai McPherson Struts. Ada over fender berwarna hitam glossy yang menjadi ciri khas crossover. Dan untuk port charging berada di sebelah kanan depan sini bermodel CCS Type 2. Buat pengisian uang baterai 75,3 kWh dari Aion V Luxury ini dari kosong hingga penuh menggunakan AC charging hingga 7-11 kW dalam waktu 6-8 jam. Sedangkan buat pengisian uang baterai dari 30-80% menggunakan DC fast charging hingga 180 kW dalam waktu 16 menit. Serta dia juga memiliki vehicle to load yang bisa digunakan sebagai genset hingga maksimal 3,3 kW. Kaca spion sewarna bodi dengan lampu sein LED, kamera samping di bawahnya, dan ada indikator blind spot detection di dalamnya. Di samping sini ada window lamp black glossy dan roof rail berwarna silver. Door handle sewarna bodi model tarik yang bakal rata sama bodi kalau mobilnya terkunci dan bakal keluar dari bodi kalau mobilnya terbuka, lengkap dengan akses maki mode pencet di pintu pengemudi. Untuk rem belakang memakai cakram juga meskipun suspensi belakangnya masih menggunakan torsion beam, bukan menggunakan multilink seperti yang ada di BYD Atto 3, Geely EX5 dan kawan-kawannya. Buat dimensinya sendiri, Aion V memiliki panjang 4605 mm, lebar 1854 mm, tinggi 1686 mm, dan wheelbase 2775 mm, which is setara sama Geely EX5 dan Neta X, serta dia lebih besar dibanding BYD Atto 3, Chery Omoda E5, dan Hyundai Kona Electric. Meskipun Aion V ini memiliki desain yang lebih mengotak yang terlihat seperti SUV beneran, dibanding kebanyakan kompetitornya yang ke arah desain crossoveran. Buat lampu belakangnya sendiri menggunakan LED mode vertikal untuk lampu senja dan lampu rem, serta lampu seinnya sudah LED juga. Ada reflektor, pakai sensor belakang 4 titik, list black glossy. Ada penempatan lampu mundur dan fog lamp belakang LED di tengah bumper belakang, dan karena ini full EV tidak diperlukan knalpot ya. Lanjut, ada kamera mundur, lampu plat nomor LED, wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED, dan printed glass antena terintegrasi dengan kaca belakang. Serta ini desain belakangnya secara keseluruhan. Oke, sekarang kita bahas powertrainnya. Untuk segi powertrain, Aion V yang varian luxury memiliki baterai berkapasitas 75,3 kWh dengan output tenaga sebesar 201 dk dan torsi 240 Nm serta memiliki jarak tempuh yang sangat impresif yaitu mencapai 602 km dan sekali pengisian menurut pengetesan NEDC. Mobil ini diklaim bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 7,9 detik dan bisa meraih top speed hingga 175 km per jam. Di balik cover ini dengan tulisan Aion ada pengisian air radiator, melihat aki, dan pengisian minyak rem, serta ada pengisian air untuk wiper depan.
Untuk ruang depannya sendiri sudah ditutup cover yang sangat rapi. Sedangkan buat kap mesinnya sudah dicat warna bodi lengkap dengan peredam. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi single gear reduction. Sip, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam. Nah, kalau kalian tidak suka dengan warna interior ini, tenang, ada dua pilihan warna interior lainnya, yaitu hitam dan beige kayak gini, atau hitam dan coklat muda kayak gini. Buat bahan doting depannya sendiri menggunakan bahan soft touch kulit yang sangat empuk di atas, tengah, dan di armrest, tapi di bawah doting menggunakan plastik keras ya. Di atas ada door handle chrome mode vertikal yang nyambung sampai ke belakang sini. Di tengah ada power window yang sudah alt auto. Nah, untuk jendela samping bagian depannya menggunakan double glass, biar suara bising dari luar teredam dengan baik. Mantap! Serta ada ambient light dan tweeter di tengah door trim. Nah, speakernya sendiri sudah pakai premium dari Adigo. Dan di bawah ada speaker, tempat botol, dan door pocket. Transmisi tentunya otomatis 2 pedal dengan footrests. Kisi AC yang bisa dibuka tutup dengan disk chrome, dan untuk ban dashboard menggunakan soft touch, serta ada sensor untuk fitur driver attention warning di pihak A sisi pengemudi. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Instrumen custom menggunakan full layar berukuran 8,8 inch dengan individual door warning dan indikator seatbelt untuk semua penumpang. Setirnya 2 palang yang dilapisi kulit. Dengan sport grip di 10 dan 2 dan motif perforated di bagian dalam. Untuk airbag ada 7, 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan, 1 lagi di antara jok depan kiri kanan, dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudi setir, dia jempol kanan untuk urusan voice control, tombol favorit yang sekarang dipilih untuk melipat kaca spion, dan scroll wheel untuk urusan cruise control yang sudah adaptif. Nah, untuk pengaturan kaca spionnya menggunakan scroll wheel di kiri kanan setir. Sedangkan yang jempol kiri untuk urusan Bluetooth teleponi, audio steering switch, dan tombol favorit lagi yang sekarang dipilih untuk mengganti MID. Untuk MID-nya sendiri seperti ini yang sekarang nunjukin Smart Drive yang isinya ada icon mobil yang interaktif. Bisa melihat navigasi, informasi audio, tire pressure monitoring system, informasi berkendara yang isinya ada jarak tempuh, konsumsi listrik rata-rata, waktu tempuh, dan mileage. Dan balik lagi ke Smart Drive. Di belakang kemudi setir, di sebelah kiri ada sakang pusing dengan fitur One Touch Turn Signal. Terintegrasi dengan sakang wiper yang sudah auto dan wiper belakang. Sedangkan di sebelah kanan ada penempatan gear shifter. Untuk menyalakan cruise control, tinggal towel gear shifternya ke bawah kalau di posisi D. Untuk pengaturan setir, knee tilt, dan teleskopik. Head unit sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 14,6 inch, navigasi, over-the-air updates, Apple CarPlay, dan memiliki Adigo sound system sebanyak 9 speaker, serta dia mendukung pinta suara Hello Baby yang bisa kalian ngotak-ngatik fungsi mobilnya yang contohnya seperti ini. Hello Baby. I'm here. Close sunshade. Okay, sunshades is turned off. Hello baby. I'm here. Open sunshade. Okay, sunshades is turned on. Ini sekarang berada di home screen dengan dua menu yang berbeda, antara lain wallpaper yang bisa kalian ganti dengan sentuh icon settings di kiri bawah, dan navigasi yang isinya ada peta yang bisa zoom in atau zoom out dan bisa set route guidance di sini. Di bawah layar ada beberapa shortcut, yaitu bisa mengatur variasi volume,
on-off rest mode, pengaturan jok depan yang isinya ada kursi pemanas dan kursi pendingin 3 level, baik di jok driver maupun di jok penumpang depan. Dan ada kursi pijat dengan 5 pilihan yang berbeda. Ada sirkulasi udara, defogger depan, mengakses ke kamera 360 dengan 3D view yang bisa diputar-putar, dan pengaturan AC yang sudah memakai dual zone auto climate control. Jadi di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan bisa set suhu AC-nya secara terpisah. Paling dingin bisa mencapai 18 derajat, sedangkan paling panas bisa mencapai 32 derajat. Serta memiliki asap buah lengkap ke kaca depan untuk defogger depan, defogger belakang, dan ada pemanas kaca spion. Gak hanya itu, dia juga ada filter PM 2.5 terintegrasi dengan AC untuk membunuh virus atau bakteri ke dalam kabin. Nah, ada cara lain untuk mengatur fan speed dan temperatur tanpa harus ke menu AC dengan swipe ke kiri atau ke kanan kayak gini. Lanjut, ada pengunci pintu, shortcut ke settings, apps, dan home. Kalau mau melihat isi layar infotainment ini secara keseluruhan, termasuk melihat settings yang banyak banget, saya akan tonton video review dari Ion UT Premium, yang linknya sudah saya taruh di pojok kanan atas video ini. Nah, sudah aku bilang tadi, Ion V ini ada fitur ambient light yang bisa kalian ubah warnanya secara manual, atau menyesuaikan dari mode berkendara yang dipilih, serta bisa kelap-kelip sesuai irama musik. Kalau kalian swipe dari kanan ke kiri, ada quick control yang isinya ada mode berkendara, pengaturan lampu utama yang sudah auto, on-off fog lamp belakang, pengunci jendela, melipat kaca spion, buka tutup pintu bagasi, mengatur batas dari layar tengah, mematikan layar, dan power hold. Nah, kalian bisa edit quick control sesuai keinginan, serta ada media yang diputar, jam, dan pengaturan Bluetooth. Di konsol tengah sini ada ventilasi AC 2 biji, wireless charging hingga 50 watt dengan ventilasi AC biar HP-nya tidak kepanasan, dan phone holder di sebelah kanannya. Facing di screen konsol tengahnya black glossy dengan tulisan Ion di atas ventilasi AC dan ambient light di sekelilingnya, serta ada 2 cup holder. Di bawah konsol tengah ada laci penyimpanan yang sangat besar lengkap dengan power outlet, port USB Type-C untuk charging, dan port USB Type-A untuk colokin ke head unit. Armrest untuk penumpang depan menggunakan bar soft touch kulit, yang di baliknya ada intelligent box, yang artinya ini gabungan kulkas, freezer, dan pemanas menjadi satu dalam box di balik konsol tengah. Dan ini kulkas beneran loh, bukan sekedar laci yang dibypass sama AC doang. Nah, intelligent box ini bisa kalian ubah modenya di layar tengah, yaitu off, freezing yang bisa membekukan makanan dari minus 15 sampai minus 1 derajat, refrigeration yang bisa mendinginkan makanan atau minuman dari 0 sampai 20 derajat, dan heating yang bisa memanaskan makanan atau minuman dari 35 sampai 50 derajat, dan bahkan ini tetap bisa nyala meskipun mobilnya dimatikan, yang bisa kalian set berapa lama, atau bisa set nyala terus sampai baterai mobil tersisa 10%, dan dia juga ada child lock biar tidak dimainin sama anak-anak di belakang. Nah, intelligent box ini hanya tersedia di varian luxury. Kalau yang varian eksklusif itu tidak ada fitur tersebut. Oh iya, untuk membuka intelligent box ini hanya dari sisi driver saja, gak bisa dari sisi penumpang depan. Untuk jok, dia memakai bahan kulit dengan motif perforated di tengahnya karena ada kursi pendingin yang sudah dibilang tadi. Seatbelt tubaku depan sudah ditutup cover, tapi tidak memiliki head adjuster. Ada airbag di pilar B, hanging depan mode di track, sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan cermin dan lampu LED di sekelilingnya. Nah, cover cerminnya bermode magnet gini, jadi ukurannya bisa disesuaikan. Spion tengah sudah memakai flameless auto dimming. Ada lampu baca LED kiri kanan untuk penumpang depan. Tombol hazard yang berkedip-kedip sesuai irama kalau dinyalakan, dan tombol untuk mematikan mobil selain menggunakan layar tengah. Serta dia juga ada panoramic roof yang memanjang sampai ke belakang sana dengan shade elektrik kalau sinar mataharinya tidak mau menyinai ke dalam kabin. Sun visor di sisi driver lengkap juga dengan cermin dan lampu LED.
Tapi di sisi pengemudi tidak ada hand grip. Ada tweeter di pilar A, airbag di sisi penumpang depan, ada ambient light dengan motif diamond di dashboard sisi penumpang depan lengkap dengan panel black glossy, dan untuk bahan dashboard sisi tengahnya menggunakan soft touch kulit. Di bawah sini ada 2 kait untuk menaruh tas belanjaan. Meskipun tidak ada glove box untuk Ion V ini buat memprioritaskan kelegaan kabin. Serta ini layout dari door-trim depannya. Sip, sekarang kita ke bangku belakang. Pengaturan jok pengemudinya elektrik 8 arah dengan memori seat sebanyak 3 slot di dalam layar tengah, serta ada airbag di kiri kanan jok depan. Unit Ion V Luxury ini yang saya review sudah dirakit di Indonesia alias CKD. Untuk bukaan pintu belakangnya sangat lebar hingga hampir 90 derajat, jadi bisa keluar masuk mobil atau lepas pasang car seat dengan mudah. Mantap! Door-trim belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bar soft touch kulit yang sangat empuk di atas, tengah, dan di armrest, serta ada ambient light. Di bawah ada speaker, tempat botol, dan door pocket. Serta di atas ada power window sejajar armrest dan door handle chrome yang modelnya konvensional. Untuk jendela samping belakangnya tidak menggunakan double glass seperti pada jendela samping depan. Duduk di bangku belakang dari Ion V ini, saya tingginya 169 cm, untuk legroomnya ini sangat lega loh, dan bahkan ini lebih lega dibanding kompetitornya. Super nice! Sedangkan untuk headroomnya sangat memadai meskipun dengan panoramic roof. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok pengemudinya sangat aman, serta bisa selonjoran, dan paha saya tertepan dengan sangat baik yang jarang banget di mobil listrik kebanyakan. Jadi bakal sangat nyaman untuk diduduki saat dipakai dalam perjalanan jauh. Nice ya! Ada zipper pocket mode konvensional di belakang jok driver, dan yang mode lentur di belakang jok penumpang depan, serta ada meja lipat yang sangat kokoh khusus di sebelah kiri. Di tengah sini ada kontrol untuk mengatur intelligent box selain menggunakan layar tengah tadi. Dan di bawah sini ada port USB Type-A untuk charging. Tapi sayangnya hanya ada satu. Jadi harus berantem sama penumpang lain untuk ngecharge gadget. Untuk lantainya rata tanpa ada gundukan sama sekali. Karena mobil ini memakai platform yang dikhususkan untuk mobil listrik. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Ini penampakan panoramic roofnya dari penumpang belakang. Handgrip belakang mode track di kiri kanannya lengkap dengan lampu baca LED, meskipun tidak ada kait, dan ada ventilasi AC untuk penumpang belakang di pilar B. Seatbelt untuk penumpang belakang sudah ditutup cover yang penempatannya di pilar di situ. Headrest kiri kanan ada sebuah untuk penumpang belakang, kecuali untuk penumpang tengah yang modelnya terintegrasi dengan jok, dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Ada armrest untuk penumpang belakang, dengan kombinasi 2 cup holder dan laci penyimpanan untuk menaruh HP dengan panel black glossy dan list chrome di sekelilingnya. Selain itu ada isofix untuk jok belakang kiri kanan serta memiliki pipatan 40-60 dan jok belakangnya bisa direbahkan hingga 137 derajat dengan menaik tuas di samping sini. Nah, di sebelah kiri sana diposisikan paling rebah, kalau di sebelah kanan sini diposisikan paling tegak. Untuk melipat jok belakang, tinggal tarik tuas di sebelah headrest. Ini yang versi nampungnya di sebelah kanan. Pelipatan jok belakangnya rata lantai sampai bagasi, meskipun ada sedikit gundukan. Untuk membuka power back door, selain menggunakan smart power tailgate, tombol di layar tengah atau tombol dikunci, tinggal pencet tombol elektris di atas plat nomor. Buat kapasitas bagasi dari Ion V ini terlihat sangat gede meskipun jok belakangnya ditegakkan, dan ini lebih luas dibanding kompetitornya. Mantap! Kalau mau menambah ruang bagasi lagi, kalian bisa melipat jok belakang yang sudah ditunjukin tadi. Nah, ini versi papunya di sebelah kiri.
Di sebelah kiri bagasi ada lampu bagasi LED, sedangkan di sebelah kiri kanan bagasi ada kait dan laci penyimpanan terbuka. Di sebelah kanan bagasi ada power outlet. Dan di bawah tab bagasi ada penempatan dongkrak, toolkit, dan ban serep temporary. Nah, lantai bagasinya bisa diatur ketinggiannya. Ini sekarang berada di posisi yang paling tinggi kalau mau rata lantai sampai jok belakang. Kalau ini posisi yang paling rendah untuk menaruh barang yang lebih tinggi. Tapi kekurangannya, pelipatan jok belakangnya tidak rata sampai bagasi karena ada tanjakan yang lumayan tinggi. Serta ada matahari yang sedang senyum di balik pintu bagasi. Wah, sangat quirky sekali ya. Untuk menutup pintu bagasi, tinggal pencet tombol ini. Ada akses maki mode pencet di pintu penumpang depan. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya elektrik juga dengan peraturan yang sama persis seperti pada jok driver. Termasuk ada memory seat sebanyak 3 slot di layar tengah, tapi minus head adjuster. Untuk jok depannya sendiri ada fitur front double bed yang dimana bisa direbahkan hingga 180 derajat kayak gini kalau seumpamanya mau rebahan saat mobilnya lagi di charge. Super mantap! Oke, sekian dulu reviewnya tentang Ion V yang varian luxury. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini. Komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.